Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem analisis data mahasiswa menggunakan aplikasi online Analytical Processing Lab Data Warehouse. Di sini ada kelompok saya yaitu Sekar Wulana Yulisanti dengan NIM 210155005 dan Randi Nurmarasari 210155016 dan terakhir saya sendiri yaitu Lintang Putra Izaldi 210155013. Oke, di sini saya akan menyampaikan latar belakang. Pada perkembangan zaman dan teknologi, maka tingkat pendidikan masyarakat mengalami peningkatan. Perkembangan suatu perguruan tinggi dilihat dari jumlah mahasiswa, kumpulan data mahasiswa yang berlimpah, mengandung informasi yang tepat dan dapat dianalisis. Online physical processing merupakan pengaduan dimensional, analisis dan gabungan dari multidimensional dan jumlah besar. Latar belakang lanjutan tujuan penelitian ini adalah menciptakan sebuah aplikasi online Analytical Processing Lab Data Warehouse untuk digunakan dalam menganalisis data mahasiswa serta dapat disajikan pangkalan data yang berisi mengenai informasi data mahasiswa. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan strategis selanjutnya yang mampu menyajikan laporan secara multidimensi tepat dan akurat. Permasalahannya yaitu kesulitan untuk menerima informasi terkait jumlah mahasiswa yang sesuai dengan keinginan, dikarenakan masih ketergantungan terhadap bagian yang dilakukan pengolahan data mahasiswa. Akibatnya harus menunggu untuk mendapatkan informasi terkait data mahasiswa tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sekar. Saya Sekar Wulana Yulisanti dengan NIM 210155005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Lintang. Yang pertama adalah mengenai metodologi. Yang pertama adalah data mart. Data mart adalah data yang diambil dari ringkasan data warehouse ke dalam informasi yang relevan untuk membuat keputusan. Dalam bentuk kubus multidimensional yang secara khusus dikeluarkan oleh OLAP dan Reporting Front Ends menurut Golfarelli dan Rizzi tahun 2009. Selanjutnya adalah data warehouse. Data warehouse adalah sebuah sistem yang mengambil dan menyatukan data secara periodik dari sistem sumber menuju ke penyimpanan data dimensional atau penyimpanan data normalisasi. Itu menurut Rainardi tahun 2008. Metodologi lanjutan. Menurut Han dan Camber tahun 2008, suatu basis data dapat digolongkan sebagai data warehouse jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi subjek data diorganisasikan oleh subjek secara rinci, misal berdasarkan pelanggan, jenis, dan lain-lain. Yang kedua, terintegrasi basis data mencakup dari data kebanyakan atau semua aplikasi operasional, organisasi, dan data tersebut dibuat secara konsisten. Yang ketiga, time varian data tidak menyediakan status saat ini. Data tersebut disimpan untuk periode 5 atau 10 tahun, bahkan lebih dan digunakan untuk tren, peramalan, dan perbandingan. Waktu merupakan dimensi penting yang harus didukung oleh semua data warehouse. Metodologi lanjutan. Yang pertama adalah Online Analytical Processing atau OLAP. Online Analytical Processing atau OLAP merupakan perpaduan dinamis, analisis, dan gabungan dari data multidimensional dalam jumlah yang besar. Itu menurut Connolly dan Beck tahun 2010. OLAP merupakan kumpulan aturan yang menyediakan sebuah kerangka dimensional untuk mendukung pengambilan keputusan. OLAP juga merupakan sebuah pendekatan secara cepat menyediakan jawaban-jawaban terhadap query analitik yang multidimensi. OLAP adalah bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran bisnis, yang juga merangkum suatu hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Yang kedua, arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse dalam sistem data warehouse memiliki dua arsitektur utama, yaitu yang pertama arsitektur arus data dan arsitektur sistem data warehouse. Untuk yang pertama, arsitektur arus data menerangkan tentang bagaimana penyimpanan data disusun ke dalam data warehouse dan bagaimana data mengalir dari sumber sistem ke pengguna melalui penyimpanan. Yang kedua, arsitektur sistem menerangkan tentang bagaimana konfigurasi fisik server, jaringan, perangkat lunak, media penyimpanan, dan klien. Selanjutnya adalah metodologi lanjutan. Model dimensional model data yang digunakan pada data warehouse bersifat dimensional. Model ini memberikan kemudahan, fleksibilitas untuk melakukan analisis dari berbagai sudut pandang bisnis atau multiple point of view.
Yang kedua adalah basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terbagi dan terhubung secara logikal dan deskripsi dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan. Yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatan terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perancangan OLAP data warehouse. Yang salah satunya adalah pendekatan top-down yang disarankan oleh Gil Inmon. Pendekatan ini dilakukan dengan membuat perancangan data warehouse terlebih dahulu secara keseluruhan. Untuk hasil dan pembahasan, analisa sistem dalam pelaksanaan kegiatan operasional dalam mengolah data mahasiswa. Saat ini digunakan sebuah sistem informasi akademik yang berbasis desktop, menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6 dan basis data MySQL. Arsitektur data warehouse. Arsitektur logik aplikasi OLAP data warehouse mahasiswa. Sumber data operasional yang digunakan berasal dari basis data sistem informasi akademik yang merupakan basis data yang berisi semua data akademik, namun data yang diambil hanya data mahasiswa saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ranti. Baik, saya Ranti Nurmalasari. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang kedua, arsitektur fisik aplikasi OLAP data warehouse mahasiswa. Pada rancangan arsitektur fisik data warehouse, pengguna mengakses melalui program aplikasi sistem informasi akademik yang menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dan basis data MySQL 5.0. Data yang terdapat dalam database data warehouse tersebut kemudian dirancang kubus multidimensional agar data tersebut dapat digunakan untuk analisa dengan beberapa sudut pandang. Dalam pembuatan kubus multidimensional tersebut menggunakan software skema Workbench. Setelah dibuat kubus multidimensional, kemudian dirancang program aplikasi OLAP data mahasiswa berbasis web dengan menggunakan software Mondrian 6. Aplikasi OLAP tersebut yang digunakan oleh pimpinan dalam melakukan analisis data mahasiswa untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dari gambar skema di samping dapat diketahui bahwa terdapat satu buah tabel fakta yaitu tabel mahasiswa dan 8 tabel dimensi antara lain cabang, jurusan, agama, kondisi, gender, waktu, status, dan tahun masuk. Kubus dimensional multidimensional database merupakan basis data yang memodelkan data sebagai fakta, dimensi, dan numerik untuk melakukan analisa data dalam jumlah besar yang menggunakan bentuk kubus untuk mempresentasikan dimensi-dimensi data yang tersedia bagi pengguna. Staging data warehouse. Sebelum pengoperasian aplikasi OLAP data warehouse data mahasiswa, terdapat proses penting yang merupakan bagian dari data warehouse itu sendiri, yaitu proses ETL atau Extraction, Transformation, Loading. Lalu hasil proses staging, ada proses staging data dimensi. Sini sumber data dan data target akan digabungkan menjadi satu, lalu akan disimpan. Begitu pula dengan yang kedua, proses staging data dimensi cabang. Lalu yang ketiga, proses staging data dimensi gender. Yang keempat, proses staging data dimensi jurusan. Yang kelima, proses staging data dimensi kondisi. Yang keenam, proses staging data dimensi status. Lalu yang ketujuh, proses staging data dimensi tahun masuk. Yang kedelapan, proses staging data dimensi waktu. Lalu yang kesembilan, proses staging data fakta mahasiswa. Di sini terdapat sumber mitanya
agama, gender, cabang, jurusan, kondisi, status, tahun masuk, waktu. Sini dapat digabungkan menjadi satu. Lalu yang ke-10, proses penjadwalan staging data. Selanjutnya terdapat tampilan aplikasi hasil aplikasi OLAP. Yang pertama, halaman depan aplikasi OLAP, yaitu sebuah dashboard tampilan utamanya. Yang kedua, tampilan aplikasi OLAP multidimensional berisi tentang laporan jumlah mahasiswa multidimensional. Lalu yang ketiga, tampilan aplikasi OLAP mahasiswa per cabang, yaitu laporan jumlah mahasiswa berdasarkan cabang. Lalu yang keempat, tampilan aplikasi OLAP mahasiswa per tahun masuk yang berisikan laporan jumlah mahasiswa berdasarkan tahun masuk. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf dan terima kasih.